Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Langgam, jangan lupa makan lupis. Dari bunyi sambutan salam macam THR sudah habis. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama kita hormati, su itu artinya suka. Soeharto, nah, tahu sendirilah abad. Makanya ada ungkapan Witing Trisno Jalaran Suko Kulino. Kalau selalu bersama muncullah rasa suka katanya. Nah, makanya yang bukan suami istri jangan selalu sering bersama walaupun sekantor. Lalu kemudian yang utama itu utomo. Jadi suka yang utama-utama, itulah dia Dr. HM Sutomo SHMH. Dan kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama? Ternyata nama itu dalam Islam adalah doa. Terbukti beliau dikasih nama yang utama-utama dan sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Tahniah, selamat, mudah-mudahan amanah dan menjadi keberkahan insyaallah. Tapi keutamaan ini, pengadilan hukum, dia mesti ditegakkan, tidak bisa hanya dengan rasa, dia mesti dengan pedang. Pedang itu bahasa Arabnya saif, saifuddin, pedangnya agama. Nah, dikawal ya supaya komplit. Bapak Wakil PTA, Bapak Dr. Saifuddin, mudah-mudahan mereka orang-orang yang dipilih Allah SWT dan dijaga Allah SWT. Hadir juga bersama kita Bapak Ketua PTA pada masanya, Pak Syahril, Bapak Dr. Randus Syahril SHMH. Tak saya jelaskan, nanti beliau akan menjelaskan sendiri. Kemudian Pak Marpaung. Jadi ada beberapa marga, Sirait, Sinaga, Marpaung, Matondang. Itu dua cabang, satu yang dari Toba, satu yang dari Toba mengikuti sungai ke Tanjung Balai Asahan. Makanya tadi beliau menyebut beberapa kali Asahan. Jadi ketika Sultan Iskandar Muda, raja dari Aceh, mau pergi ke Malaka, beliau naik kapal, naik sampan, naik bahtera, perahu. Sampailah di sebuah tanjung yang ada balai-balainya. Itulah dia kota Tanjung Balai. Menikahlah dia dengan seorang anak raja namanya Siti Ungu Selendang Bulan, anak dari Raja Kesultanan Pinang Awan. Pinang Awan itu sekarang kota Pinang. Lalu kemudian lahirlah anak laki-laki bernama Abdul Jalil. Itulah sultan pertama kerajaan Asahan yang sekarang menjadi Kabupaten Asahan di Sumatera Utara. Jadi Kabupaten Asahan ini unik. Rajanya Aceh, istri rajanya Melayu kota Pinang, dari Pinang Awan, tapi masyarakatnya ada Karo, ada Mandailing, ada Jawa, ada Batak, dan berbahasa Melayu. Kapak bukan sembarang kapak, kapak dipakai membelah kayu. Batak bukan sembarang Batak, Batak pun udah jadi Melayu. Nah, itu unik. Makanya kata beliau tadi waktu menyebut istrinya, ini kalau tak disebut bejayo, Ustaz. Bejayo itu kalau bahasa kampung kami danger, bebahayo. Nah, kalau tak disebut bahaya kita nanti. Nah, ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Bapak Wakil Ketua PTN, PT, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengikuti program kita pagi ini melalui online, streaming juga insya Allah, walaupun melalui online, insya Allah surganya offline. Jangan khawatir surga masuk surga online pula. Jadi saya diundang dalam acara halal bihalal. Tadi Pak Marpaung menyebutkan acara ini ada dasar hukumnya. Hukum negaranya sudah beliau bacakan. Nah, dalam hukum Islam saya pun perlu juga mencari dasarnya. Halal bihalal ini setelah saya cari di Quran dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas, nggak ada halal bihalal.
Di hadis pun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, enggak ada halal bihalal. Jadi kalau dipakailah kaedah singkat, orang sekarang kan pakai kaedah itu singkat aja. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, maka bid'ah. Maka acara halal bihalal ini bid'ah. Jadi kalau acara halal bihalal ini bid'ah, berarti yang menyelenggarakannya masuk neraka. Yang hadir masuk neraka. Dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah, berarti bid'ah. Itulah yang selalu diucapkan di masjid-masjid, di kantor-kantor bahkan sudah masuk. Jika tidak ada dalam Quran dan hadis, berarti bid'ah. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam yang keempat. Paling tua pertama Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, "Wahai Abdullah," "Iya." "Ayah kau Ahmad bin Hanbal?" "Betul." "Bagaimana sholat sunatnya?" "Ayah saya sholatnya sehari semalam 300 rakaat, 300 rakaat." Itu kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran dan Sunnah bid'ah, berarti Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka. Karena nggak ada Nabi melaksanakan sholat 300 rakaat. Sahih itu riwayatnya Pak Ustaz. Sahih ada dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau mau cari biografi ulama, kitabnya yang paling bagus, Syiar A'lam An-Nubala, yang menulisnya oleh ahli hadis Imam Az-Zahabi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam, dia simpul tali 1000 simpul, diikatnya simpul. Habis itu sebelum tidur malam dia petik 1000. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau pakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, berarti bid'ah. Berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena tidak ada hadis mengatakan Nabi bertasbih 1000 kali pakai simpul tali. Ada ulama namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam manaqib biografinya, habis sholat subuh sampai terbit matahari, dia membaca Al-Fatihah non-stop. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, sampai terbit matahari. Kalau dipakai kaidah tadi, jika tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, maka bid'ah. Berarti Ibnu Taimiyah bid'ah. Karena tak pernah dilakukan Nabi. Saya pernah juga terpikir mau saya tulis buku orang-orang yang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Banyak sekali orang masuk neraka gara-gara kaidah ini. Jadi surga itu cuma untuk dia, bininya, sama mertuanya. Begitulah luasnya surga, hanya 3 orang aja isinya. Mubazir sekali. Jadi siapalah yang menyelesaikan konflik ini? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, walaupun perbuatan itu tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi perbuatan itu baik dan tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda. Jadi bahasa yang asli dari Imam Syafi'i bukan bid'ah hasanah, bid'atu huda. Baru datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada abad ke-7, abad ke-8, baru dia katakan namanya bid'ah hasanah. Diambil dari hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Hadis Nabi yang dilanjutkan oleh Abu Bakar Siddiq. Hadis Nabinya sholat tarawih. Yang sholat tarawih Nabi 3 malam. Pada masa Umar bin Khattab dikumpulkan semua orang sholat. Imamnya Ubay bin Ka'ab, dibuat 30 malam. Sholat tarawih 30 malam tak pernah dibuat Nabi. Nabi hanya 3 malam. Makanya kalau ada orang pegawai PTA yang sholat tarawih 3 malam, itulah yang sunnah itu. Kok kenapa nggak pernah aku tengok ke masjid? Aku ini sunnah, kata dia. Setelah dibuat 30 malam, 1 malam 1 juz, imamnya Ubay bin Ka'ab menengok itu, apa kata Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maka kata Imam Syafi'i, kalau dia tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan pendapat sahabat, tidak bertentangan dengan tabi'in, perbuatan itu baik, maka perbuatan itu adalah bid'atu huda, bid'atun hasanah. Jadi bagi bapak ibu yang merasa berat hadir halal bihalal ini, aku sebetulnya berat halal bihalal ini, bid'ah ini. Kenapa kau hadir? Diwajibkan Pak Ketua. Maka sesungguhnya perbuatan ini tidak bid'ah dhalalah, bukan bid'ah kesesatan. Apa aja isi dari halal bihalal itu, apa isinya?
Maka jangan terjebak pada kata, karena banyak kali kata, saya di Mesir 4 tahun, nggak pernah saya dengar orang Mesir itu bilang halal bihalal. Di Maroko saya 2 tahun, nggak pernah saya dengar orang Maroko bilang halal bihalal. Di Sudan pun nggak ada halal bihalal. Inilah bahasa Arab yang orang Arab pun tak tahu. Halalun bihalal gitu. Sama macam orang Tanjung Bali pergi umroh, datang orang Arab nanya, kaif halak? Kata, halak hita kata dia. Tolu halak kata dia. Jadi halal bihalal itu murni bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Halal. Apa arti kata halal itu? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Wahlul itulah asal kata halal. Wahlul artinya lepaskanlah tali yang mengikat lidahku, karena kalau lidah terikat susah kita bercakap. Kenapa saya di PTA ini kalau ceramah lepas lidah saya, tak terikat lidah saya? Ya karena memang orangnya orang-orang yang berintegritas, yang bebas dari korupsi. Saya tengok macam ragu-ragu mau tepuk tangan. Bapak ibu yang biasa ngasih kata sambutan ceramah terasa itu. Kalau orangnya itu agak-agak lain, kita pun berat kita bicara. Tapi di PTA ini saya bicara biasa. Kenapa? Karena dari hati ke hati. Kita naik motor, yang dipegang stang, pakai tangan, kopling di kaki. Tapi rambu-rambu lalu lintas yang ditulis oleh Pol dari pinggir jalan, hati-hati. Kenapa tak kaki-kaki? Kenapa tak tangan-tangan? Kenapa tak mata-mata? Karena mata, telinga, tangan, kaki, dan hati semuanya diperintahkan oleh hati. Itu makanya di sini saya lihat judulnya di belakang, sucikan hati. Sucikan hati. Dan alhamdulillah saya sudah keliling rumah sakit di Pekanbaru ini menjenguk jamaah. Belum ada lagi yang tertulis di situ spesialis penyakit hati. Karena kalau yang di tengah ini hati, liver namanya. Makanya orang sakit hati disebut sakit liver. Sedangkan yang di samping ini sebesar genggaman jari kita, sebesar apa tangan kita, sebesar itulah dia. Itu namanya jantung. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan sucikan hati ini, hati liver atau jantung. Akhirnya berkelahi. Yang satu mengatakan kolbu itu jantung, yang satu mengatakan kolbu itu hati. Supaya mereka tak berkelahi, kita damaikan jantung hati. Makanya ibu waktu bilang ke bapak apa kata dia? Kaulah jantung hatiku, kata dia. Kenapa begitu kata dia? Karena kalau tak begitu berjaya. Gitu. Nah, jadi kenapa hati? Orang Arab tidak menyebutnya hati. Orang Arab menyebutnya qalb. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, mari kita jaga kalbu kita. Kalbu itu anjing. Kalbu. Makanya bahasa Arab ini hati-hati. Hati-hati. Karena kalau bahaya dia sampai ke hati. Beda sama qalbu dengan kalbu. Kalau kalbu itu dog. Kalau qalbu, qalbi, my heart, hati saya. Makanya jangan hanya open house, tapi juga open heart. Buka pintu dan buka hati. Nah, hati inilah yang sekarang sedang dibersihkan. Makanya selalu dipancing dengan pantun itu untuk melihat. Kalau saya lihat dari senyuman dan tatapan jamaah ini semuanya orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Tidak punya masalah dan tak punya utang. Kan? Lepas. Orang kalau ada utang nggak bisa begini ketawanya, tertahan. Tertahan. Ini saya tengok lepas. Mudah-mudahan yang ada utangnya cepat lunas insyaallah. Wah, banyak juga ternyata. Jadi sebetulnya isi dari halal bihalal itu adalah wahlul, melepaskan ikatan-ikatan, simpulan-simpulan seperti benang kusut. Jadi kalau diringkas halal itu apalah arti halal? Kita pergi ke Makkah. Dari Makkah ke Musdalifah. Jangan lupa membawa payung. Sudah lama lah saya tausiah. Yang paling unik pantun Pak Marpaung. Sampai kita di Makkah, kita kan mau beli jilbab. Nah, pas beli jilbab, kita kasih uang kita 15 rial. Kasih 15 rial, dia pun kita tarik jilbab. Apa kata orang Arab itu mengatakan? Halal. Halal, halal. Apa maksud halal? Duit kau ku ambil, jilbabku kau ambil, dan kita sudah tidak ada lagi
ikatan, sudah plong kalau bahasa Gen Z-nya. Jadi sebetulnya makna halal itu tiga. Yang pertama, mengurai yang kusut. Yang kedua, mencairkan yang beku. Yang ketiga, menyambung yang retak. Jadi kalau sudah halal bihalal, yang retak makin retak, yang patah makin bengkok, yang kusut semakin kusut masai, maka mubazirlah halal bihalal itu. Nah, makanya kita ini mau halal, mau plong. Sudah 70% yang datang ke rumah yang mulia ketua, ada 30% lagi yang belum datang. Nah, jadi dihalalkan ini hari ini. Nah, beliau memang nggak masalah itu, cuman ingat dia mau diplongkan itu hari ini. Kita bertemu, kita bertatap muka, maka setiap kantor, setiap rumah membuat halal bihalal. Supaya apa? Ini perlu saya jelaskan supaya Bapak Ibu insya Allah paham. Tapi ini kan ceramah saya ini bukan hanya di PTA. Ceramah saya ini nanti akan ditonton oleh semua orang karena ini diupload di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Supaya yang nonton itu jangan hanya berita rujuk, talak, li'an, zihar aja yang dia tahu. Supaya jangan sampai anak dia bertanya, mama, ya, mama dari acara apa tadi? Halal bihalal. Apa artinya halal bihalal? So, kok banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Udah dijelaskan Ustadz Somad itu di channel Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Apa? Mama nggak ingat lagi, kau tonton aja lah sendiri. Jadi dengan adanya halal bihalal ini kita plongkan hati kita. Kenapa? Karena kalau kita simpan, mohon maaf, handphone Anda tidak bisa mengirim WA. Kemarin malam WA saya nggak bisa ngirim, katanya mesti dikosongkan beberapa file. Lalu saya minta tunjukkan mana file yang paling penuh 4 giga kepada mertua ini. Saya jauh di Jombang, Jawa Timur sana. Kami pulang setahun sekali Idul Fitri. Jadi tiap hari saya kirim gambar cucunya, gambar pengajian, rupanya penuh sampai 4 giga. Saya delete. Begitulah kalau kita terlalu banyak menyimpan file di kepala kita karena dendam dan sakit hati, akhirnya error ya. Menggumpal menjadi jantung koroner, diabetes meletus, asam lambung, asam urat, asam podeh, asam bau. Makanya jangan disimpan. Saya alhamdulillah wa syukrulillah, segala yang menyakitkan hati saya tak pernah saya simpan, lepas plong, hilang. Tapi ingat, bukan saya berusaha mengingat. Ketika terjadi peristiwa itu sekian-sekian lama, akhirnya saya ingat lagi. Bukan saya mengingatkan, memori itu berulang. Macam kita diingatkan, kadang kita kan udah lupa, banyak lupa. Termasuklah baru begitu menonton tadi baru saya sadar, oh rupanya semua ceramahku di Pengadilan Tinggi ini ada rekamannya. Luar biasa tim medianya ini rupanya. Anaknya sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan sembuh insyaallah. Dan katanya tim media mau mengambil foto. Soto bukan sembarang soto dimakan di tengah laut, foto bukan sembarang foto, setelah foto cepat diupload. Nah, baik yang dimuliakan Allah. Jadi banyak hal yang kita rasa, saya dulu pertama kemari di zaman Pak Alimin. Mahirin. Yang dari Aceh. Habis itu Pak Alimin. Habis itu terakhir Pak Harun almarhum. Terakhir ketemu dengan Pak Harun, saya tausiah di An-Nur. Nampak saya beliau di bawah. Maksud saya habis tausiah nanti baru saya salami beliau. Setelah tausiah, banyak orang datang salaman, saya cari beliau sudah tak ada. Habis itu dapat kabar beliau meninggal. Nah, itu makanya kalau kita mau silaturahim jangan tunda-tunda. Karena saya sudah merasakan menyesal saya, andailah saya datangi beliau waktu itu. Tapi menyesal. Maka yang 30% tadi datanglah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau masuk ke hati kita itu payah melupakannya. Memang cantik baju biru. Baju biru bergambar ikan tenggiri. Walaupun sudah di Pekanbaru, tapi hati masih tetap di Kepri. Jadi kalau udah ke hati, payah kita melupakannya memang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika adalah sahabat saya, emaknya meninggal di Simpang 3 jalan Tengku B. Sampai di Tengku B tadi kawan saya sebelah ini hakim dari Kalimantan.
Datanglah pejabat Riau. Datang pejabat, disalaminya semua yang ada berdiri di situ. Pas giliran saya, nggak disalaminya. Saya nggak masalah, saya memang sering disepelekan orang, nggak apa-apa, biasa aja. Cuman kawan saya yang hakim sebelah ini nanya, Mat, kok nggak disalaminya, katanya. Alhamdulillah Allah kasih cepat jawaban spontan. Saya bilang, mungkin dia udah pikun, saya bilang. Udah, saya pun udah teringat, udah pulang, udah selesai. Sampai akhirnya suatu hari masuk telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Ini Ustaz Abdul Somad. Betul, saya bilang. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ya, insya Allah bisa, apa masalahnya, saya bilang. Akhirnya saya datang ke rumahnya, disiapkan meja makan penuh dengan makanan. Ini makan hanya saya dengan Ustadz saja, nggak ada orang lain. Masya Allah. Ternyata yang ngundang itulah orang yang tak menyalami saya itu. Oh ini dia. Oh, saya udah lupa. Habis itu kami pun makan selesai. Saya udah mulai curiga juga, karena kata pepatah orang Melayu, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ini pasti ada apa-apanya. Pas setelah salaman, sebentar Ustaz, jangan pulang dulu, saya ke kamar, kata dia. Masuk dia ke kamar, dibawanya tas, rupanya stiker, minta kampanye kan. Kartu nama sama stiker, tolong Ustaz bawa nanti kalau ceramah ya, kata. Maka sejak itu saya hati-hati betul kalau dibilang. Jadi orang-orang yang menyepelekan kita itu, kalau kita pikirkan capek kita, tapi kalau kita lepaskan, Allah memberikan balasan yang unpredictable. Tak terpikirkan sama kita balasan itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah mengalami itu, Bapak Ibu. Ini di Jalan Sudirman ini ada tempat ikan bakar paling enak, langganan saya di sebelah situ. Saya lagi makan situ, pulang ceramah makan saya. Tiba-tiba masuk mobil mewah dengan pengawal-pengawal. Minggir semua, minggir. Minggirlah saya. Minggir. Udah nggak enak lagi makan kan? Saya pun pulang. Saya pun udah nggak ingat lagi. Udah selesai. Hari berganti, musim berubah. Ada jadwal saya ceramah di Sialang Bungku. Ceramah ke sana. Diundang Ustaz ceramah sana. Pas saya ke sana dikawal dengan semua pengawal segala macam dari sipir-sipir penjara. Pas saya tengok, pejabat yang mengusir saya itu duduk di lantai. Duduk di lantai, nggak pakai karpet. Padahal waktu di ikan bakar itu, waktu diusir pengawal dia itu, dibukakan pintu, dia lah keluar begini. Lama saya berdiri di situ. Astagfirullah. Jadi belajar saya dari situ. Makanya setiap orang yang menyepelekan, nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah saya balas, saya serahkan dia sama Allah. Ya Allah, ini hamba engkau ya Allah, kuserahkan ajalah dia kepada engkau. Karena balasan Allah itu begitu indah. Dan ketika Allah membalas, kita tidak lagi marah, tapi malah kasihan. Maka kalau panjang umur, sehat badan, mau saya bukukan ini tentang orang-orang yang menyakiti saya. Nah, itu Ustaz masih ingat? Karena Ustaz sudah nggak ingat. Yang saya ingat itu bukan kejahatan dia, itu pembalasan Allah itu yang saya ingat. Setelah dibalas, buktinya yang tak dibalas Allah saya tak ingat. Saya naik pesawat sama Pak Kiai, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Naik pesawat sama Pak Kiai. Datang Pak Kiai, kata Pak Kiai, tadi malam Pak Ustadz, ada orang datang ke rumah saya sampai jam 2 malam. Apa kata dia Pak Kiai? Tolong Abdul Somad jangan dibawa ceramah ke Gontor. Ini pesawat mau ke Gontor. Saya bilang, kalau Pak Kiai ngomongnya tadi di airport Sukajadi, ku batalkan ceramah ini Pak. Kalau di Simpang 3 tadi Bapak ngomongnya, turun aku. Ini udah di atas, gimana mau turun? Kenapa Pak Kiai nggak ngomong dari tadi? Iya, karena saya tahu Ustaz Somad kan orangnya spontan, kata dia. Akhirnya saya pun sampai ke Gontor, ceramah di antara kiai-kiai, ceramah di masjid, ceramah di Universitas Islam Darussalam Unida, ceramah lagi seminar. Habis sudah selesai, pulang. Datang alumni menelpon, Ustaz Abdul Somad, ceramah Ustaz 5 titik kemarin di Gontor itu mau kami bukukan. Kira-kira berapa bayar royaltinya? Saya bilang, aku ini tidak tamat Gontor. Saya ini paling takut ceramah di Gontor karena mereka ini bahasa Arab, bahasa Inggris, disiplin leadership. Saya berani ceramah itu karena ditunjuk Kiai Abdul Somad ke Gontor. Takut saya kualat, saya bilang. Maka saya berangkat. Saya tak menduga saya bisa ngomong di depan para kiai.
maka semua hasil ceramah saya itu bukukanlah, serahkan semuanya ke badan wakaf untuk kemaslahatan santri. Saya nggak ngambil seperak pun, saya bilang. Saking kan bahagianya saya bisa ke sana, karena memang cita-cita saya dari kecil, tapi karena saya orang kampung tak tahu saya cara untuk sampai ke Gontor, saya bilang. Setelah itu hari berganti, musim berubah, Kiai Gontor datang ke rumah saya 3 kali. Kiai Gontor tuh duduk di samping saya, karena ayah saya sudah meninggal, mak saya sudah meninggal. Saya ini anak yatim piatu, Bapak Ibu. Saya pengen mau bersedekah. Kiai Gontor lah yang duduk di samping saya, mewakili orang tua saya sebagai orang tua di pelaminan. Dan dialah yang menjadi saksi pernikahan dan mendoakan saya. Di situ saya, ya Allah, padahal orang menghalang saya untuk ke Gontor, tapi dibalas Allah dengan balasan yang tak terpikirkan oleh kepala saya. Jadi, kadang orang ini banyak, Tuhan itu pula diajarinya untuk membalas. Ya Tuhan, sakit kali hatiku sama dia, tolong matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 3 bulan. Kenapa kau ajari Tuhan? Serahkan aja sama Allah. Saya sudah mempraktekannya, nggak usah dipikirkan, serahkan pada Allah. Ibu pun kalau sakit hati sama suami, begitu juga. Ya Allah, ini hambamu, milikmu, ambil dia ya Allah. Bukan ibu-ibu yang di sini, kalau yang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau S3. Permohonan cuti S3. Letakkan map. Saya tanya, Nuriman, iya, tolong kau intip-intip map izinku kemarin sudah di mana daftar antrinya? Masih di bawah, Bang. Udah sebulan map permohonan cuti itu di bawah. Coba kirimkan fotonya, segini tinggi mapnya. Panjang lagi nih, saya bilang. Dah, habis itu bulan berikutnya saya datang. Tolonglah Pak Rektor, izinkanlah saya mau ngambil S3 ini. Iya, insya Allah. Sebulan lagi menunggu, nggak dapat, saya juga izin. Kalau gitu nggak bisa lah S3 ini, karena saya sudah dikasih tahu di kantor biru, Ustadz Somad hanya bisa PNS golongan 3D. Kalau mau 4A mesti doktor. Padahal kepala saya ini walaupun belum doktor, kan udah doktor waktu itu. Sombong juga Ustaz. Nggak bisa kalau nggak doktor. Ya kita daftar, tapi nggak dikasih izin cuti. Gawat kita nanti, bisa korupsi kan kalau nggak dikasih izin cuti ngambil gaji. Nah, sementara kita mau ceramah di tempat orang yang wilayah bebas korupsi. Mana berani kita ke PTA ini? Jadi akhirnya 2 bulan saya menunggu. Akhirnya setelah 2 bulan saya menunggu, datang saya jam 7 malam menunggu. 8, 9, 10 duduk di atas semen, nggak pakai alas. Duduklah saya situ nunggu. Di depan saya kebetulan ada orang Jambi. Saya tanya, kalian dari mana? Kami dari Jambi, Pak Ustadz. Udah berapa lama nunggu? Dari jam 3 tadi. Oh, ada yang lebih parah dari aku rupanya. Kenapa kalian nggak nanya dulu dia pulang jam berapa? Disuruhnya kami datang jam 3, Pak Ustadz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mereka 6 jam, saya 3 jam. Akhirnya pulanglah yang mulia tadi. Salaminya saya, suruhnya masuk. Abdul Somad, masuk. Masuk saya ke dalam. Masuk saya ke dalam, bertiga. Saya, beliau, ada 1 orang. Diciumnya tangan orang ini. Tinggi ilmu kawan ini. Tapi saya tengok bajunya nggak baju ulama. Oh, mungkin keluarganya. Rupanya bapak tuh memperkenalkan diri. Saya adalah Jenderal Bintang 2 Kabinda, Kepala Badan Intelijen Negara. Apa mau Ustadz? Ustadz mau jadi menteri? Ustadz mau jadi pejabat? Saya ini lama di Eropa, menyaksikan manusia ditembak, diperkosa, dicincang-cincang. Saya sudah masuk ke penyembuhan itu karena dia trauma perang. Pahamnya saya masuk cakap dia itu, dia mau ngancam saya. Dipikirnya saya takut. Mana pula kita takut? Saya bilang, saya nih Pak, dalam perut mak saya sudah mati. Kata dokter, ini anak ibu sudah mati, dibelah, perut ini mesti dibelah.
Datang Syekh Abdurrahman, diajarkannya zikir. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadzartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa la sadakal unsa wa inni sammaytuha maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tarik napas panjang-panjang, masuk ke dalam. Jadi saya kalau cerita mati, aku ini udah mati dulu Pak, nggak takut aku sama mati itu. Akhirnya ditandatanganilah, Abdul Somad, kamu diberi izin untuk S3. Intinya jangan macam-macam. Udah, saya minta ingat, karena banyak jadwal ceramah ke sana kemari. Akhirnya saya baca berita tertangkap korupsi 42 miliar. Itulah yang memaksa saya itu. Masuk, saya tanya, tim, penjara mana? Saya bilang, Sialang Bungkuk katanya. Oke lah. Bilang sama ketua lapas, Abdul Somad mau khutbah di sana. Khutbah saya di sana. Dari mulai pintu penjara itu menyambut saya sampai ke tempat imam. Saya khotib dan saya imam. Yang petantang-petantang yang mengejek saya itu tertunduk di bawah. Disitulah saya merasa saya paling hebat betul waktu itu. Tak terpikirkan di kepala saya balasan yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesakit apapun bapak, sesakit apapun ibu, serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Kira-kira kalau ada di antara orang yang menyakiti ibu, bisa ibu amalkan yang saya sampaikan hari ini? Saya aja nggak bisa. Insya Allah balasan, saya ceritakan ini sengaja, kenapa? Balasan Allah lebih hebat, lebih dahsyat, lebih kuat daripada balasan manusia. Saya mulai direkam ceramah ini bulan tahun 2009, mulai direkam nih. Saya pulang ke Pekanbaru 2008. Ceramah mulai di Masjid Akramun Nas Unri Gobah 2009. 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 8 tahun ceramah. 17 viral satu khutbah saya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Khutbahnya di Masjid Raya Pasar Bawah. Dikirim-kirim orang, ceramah Ustaz Abdul Somad. Lalu kemudian di internet, medsos pun mau kemana-mana potongan videonya. Barulah tahun 2018 dimonetize. Sebelumnya ceramah itu bebas. Monetize itu artinya diambil duit dolarnya, ada bayarannya. 2018 bulan Mei dimulai monetize. 2018 Januari, berakhir pada 2019 bulan Mei. 1 tahun 5 bulan. Setahun 5 bulan. Cuman saya nggak pernah dikasih tahu duitnya berapa. Namanya kita manusia, terpikir juga kita duit itu kan. Jadi saya tanya ke yayasan ini, berapa aku dapat? Nantilah kita musyawarahkan. Akhirnya pada bulan Mei 2019 dapat sailah kertas. Ini pendapatan untuk Ustadz. Total dapat dari Januari 2018 ke bulan Mei 2019 dapat total 2,5 miliar. 2 miliar ini, dan Ustadz dapat 5%. Oh mak, kata 5% lah aku kalian kasih. Saya balikkan semua, ambil kalian lah semua, saya bilang. Maksud saya bilang ambil semua ini, ajaklah saya musyawarah. Rupanya saya suruh ambil semua, nggak diajaknya musyawarah. La ilaha illallah. Maksud saya gitu, ajaklah musyawarah kan. Tanyalah kau mau berapa gitu kan. Memang sekarang ini nggak bisa kita, betul kata ada psikolog saya tengok di internet, orang yang nggak enakan akan selalu ketemu dengan orang nggak punya pikiran. Saya ini orangnya nggak enakan. Ini maksud saya bilang, kau 5% lah kau kasih ke aku, ambil aja lah ini semua. Dia ambilnya semua. Keluar saya bulan Mei, Juni, Juli itu saya buat medsos, itu saya buat channel YouTube baru.
Bulan Juli 2019 channel YouTube baru, nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share. Aku udah ya, yang 30% yang belum celup. Aku ya Allah, ini channel baruku, ini channel ini, maka semua duit channel ini tak akan kuambil seperak pun. Kuazamkan dalam diri. Channel yang lama tuh 2 juta, udah hilang. Sekarang channel Ustadz Abdul Somad Official ini 5 juta subscriber. Tunggu dulu, jangan. Waktu itu channel Instagram, ambil lain Instagram, waktu itu 9 juta. Sekarang Instagram ini 10 juta. Diganti Allah. Dan sekarang duit yang masuk dari YouTube ini setiap bulan 120 juta. Tapi saya tak mengambil seperak pun karena udah janji dulu. Kenapa Ustaz janji begitu? Aku tak tahu bakal segini duitnya. Hati sedang terluka kan? Sedang hancur-hancurnya. Ya Allah, ini channel baru, kata tim IT, tim media, kami kalau ngulang dari nol nggak sanggup Pak Ustaz. Memang yang sanggup ngulang dari nol itu cuma Pertamina. Dari nol ya Pak. Kita ulang dari nol Instagram, kita ulang dari nol YouTube, kita ulang dari nol FB, kita ulang dari nol TikTok. Ternyata balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdiri pondok pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat yang di Palas, dapat tanah dari Pak Edward Sanger 1 hektar. Datang lagi bapak orang kaya, saya menengok pagarnya aja terpukau kata dia. Ambil 2 hektar lagi, 3 hektar. Di depan itu ada 4 kata dia. Ambil lagi kata dia. Mak, udah ambil aja nih. Habis itu kami buat pula Mahat Az-Zahra di Rimbo Panjang. Sekarang santrinya 590 orang. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA. Balasan Allah tak terpikirkan oleh saya. Pondok baru, tanah baru, rumah baru, bini baru. Dibalaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan sakit hati ya. Ini sekedar ngomong. Saya tahu dari senyuman mereka, mereka ini setia. Memang beda-beda sedikit antara setia dengan takut itu. Jadi balasan Allah itu tidak terpikir. Sejak itu saya tak mau lagi sakit hati sama orang, karena semakin disakiti semakin harum semerbak, semakin dipotong semakin tumbuh, semakin dibakar semakin menyala abangku. Apa dia? Sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pohon gaharu lah yang semakin dipotong semakin tumbuh, dan semakin dibakar semakin harum mewangi. Saya tidak pakai ayat Quran, pakai hadis. Nanti kalau saya ceritakan tentang Nabi, orang, alah itu kan Nabi. Ini true story, kisah nyata. Berbagai kesakitan-kesakitan hidup itu dibalaskan Allah dengan pembalasan yang luar biasa. Tapi itu semua bisa saya ngomongkan setelah lewat. Pas sebelum lewat, sakitnya ya Allah. Di balik hati yang hancur, memang terkadang Allah membuat kita patah hati dengan dunia ini. Bahkan dari keluarga terdekat kita dibuat Allah kita hancur berkeping. Supaya apa? Supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Jangan bergantung kepada kawan-kawan berubah menjadi lawan. Jangan bergantung kepada pokok kayu akan tumbang. Jangan bergantung kepada harta akan binasa. Jangan bergantung kepada kuasa, karena akan datang KPK. Tapi bergantunglah kepada Allah. Pas saya bilang Allah tuh langsung diambil foto oleh Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah sucikan hati. Hati ini dulu. Saya mau masuk ke airport, tiba-tiba berbunyi pintu detektor itu. Tet. Bapak ikat pinggangnya. Aku memang nggak pernah pakai ikat pinggang. Saya nggak pernah pakai ikat pinggang. Jam tangannya Pak, jam sudah kubuka, saya bilang. Rupanya topi saya itu ada pinnya, ada besinya. Buka, berbunyi. Sekecil apapun logam berbunyi. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada detektor penyakit hati. Bayangkan ada detektor penyakit hati dipasang sama PTA di pintu. Semua yang berpenyakit hati berbunyi. Tet. Sementara judul pengajiannya sucikan hati. Pas Ustaz Somad lewat, tet, gitu. Dia pula paling besar suaranya.
Habis itu Ustaz Somad ceramah, mari kita sucikan hati. Apa kata jamaah? Suara dia paling kuat. Saya berdoa kepada Allah supaya jangan sampai orang Jepang menemukan detektor penyakit hati. Biarlah hanya saya dengan Allah saja yang tahu. Hati ini di dalam. Berapa lapis dia? Lapisan yang pertama namanya sadr. Lapisan yang kedua namanya qalb. Lapisan yang ketiga namanya fuad. Lapisan yang keempat namanya sir. Di dalam lubuk hati sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mensucikannya. Makanya kalau kita baca iftitah itu, enggak ada iftitah itu minta selamat dari khamar, dari riba, dari zina, enggak ada. Tapi penyakit hati semua. Merasa diri besar, Allahu Akbar kabira. Suka dipuji-puji, Tuan Guru Datuk Seri Ulama Setia Negara Profesor Abdul Somad LC DESA PhD, mau ngombang lubang hidung hampir sebesar terowongan Mina. Kenapa lah Ustadz buat panjang-panjang, titel panjang begini? Saya dulu pertama pulang ke Pekanbaru hanya Ustadz Abdul Somad, nggak ada titel panjang-panjang. Ada satu koran, dulu masih koran, belum internet, koran 2008. Di koran ini, di halaman belakang, itu banyak kali Ustadz, tapi jual obat kuat. Minyak lintah, entah apa kadal. Ustadz semua, jadi saya takut nanti jamaah ini salah undang, disangkanya kita jual obat. Nah itulah saya buat Ustadz Abdul Somad LCMA. Aslinya kalau mendaftar di perguruan tinggi tuliskan dengan titel asli negara bersangkutan. Maroko itu titelnya memang DESA, singkatan dari Diplôme Études Supérieures Approfondies, bahasa Prancis. Keren memang, sampai ke Riau jadi kampung. Besa. LC itu artinya tulisannya licence. Kalau Malaysia menyebut lesen. Mana lesen awak? Lesen surat izin. Kakak senior saya, Kak Dr. Tuti LCMA, beliau dosen di UIR. Saya pun dengan UIR nih dulu waktu baru-baru pulang, Bang, bisa tak aku mengajar di UIR? Oh payah mat, kan senang oh mengajar di UIR katanya. Itu level-level Kak Tuti aja yang bisa itu katanya. Bisa katanya. Saya dapat pengajian kultum zuhur di Masjid Al-Munawwarah. 6 bulan saya di situ. Karena abang ini nengok saya baru pulang, tengoknya nggak pandai ini ceramah katanya kan. Dikasihnya buku, kau bacakan aja buku ini. Judul bukunya Min Rawa'i Hadaratina, ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Mustafa As-Sibai. Saya bacakanlah itu. Habis, saya berharap habis itu diundang jadi dosen. La salam wala kalam. Udah habis itu saya pun tak ingat, lupa. Saya memang cepat melupakan sesuatu. Itu kok Ustaz masih ingat? Saya ingat balasan Allah. Tahun kemarin datang Pak Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana ke rumah. Apa maksud nih Pak Rektor? Kami meminta Ustadz menjadi dosen Pasca Sarjana di tempat. Baru saya ingat yang lalu. Oh begitu balasan Allah ternyata. 10 jari kuangkat Pak, 11 dengan kepala. Bukan aku tak hormat, tak takzim. UIR lah tempat aku pertama kali ceramah Pak. Masjid Al-Munawwarah itulah tempat paling berkenal Pak. Tapi saya di Pekanbaru hanya 3 hari. Selasa, Rabu, Kamis. Selasa saya ngurus pondok, Rabu nerima tamu, Kamis saya sama keluarga. Kalau diambil juga lagi mengajar, bejayo aku nanti Pak. Nah, saya pun udah lama nggak mendengar bejayo ini. Baru di PTA inilah terulang memori lagi. Jadi Pak, saya datang ke UIR kuliah umum saja setiap awal semester. Oh begitulah Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa datang menemui senior saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati, membersihkan hati. Kalau hati sudah bersih, barulah kita bisa berintegritas. Insya Allah kalau hati bersih, berintegritas. Setelah berintegritas, barulah kita bisa memberikan pelayanan. Karena kita ini pelayanan, digaji dari APBN. Kalau pegawai Pemko curang, dia hanya di akhirat minta izin kepada 1.200.000 penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru ini 1.200.000 kalau siang, kalau malam 1 juta. Karena orang Rimau Panjang balik. Dia hanya minta izin kepada penduduk, karena yang bayar pajak 1.200.000.
Kalau ada pegawai Pemprov yang macam-macam, dia hanya perlu minta izin, minta maaf kepada 6,7 juta penduduk Pekanbaru. Penduduk Pekanbaru 6,7 juta. Tapi kalau pegawai, nggak enak pula kita nyebut, nggak usah lah, yang lain lah, yang vertikal, maka dia minta maafnya bukan ke penduduk kota, bukan ke provinsi, tapi kepada 285 juta penduduk negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi jangan gara-gara ini semua pegawai minta resign. Saya kadang kalau udah habis ceramah itu banyak itu, polisi, tentara, ASN datang. Ustaz Somad, ya, saya setelah mendengar ceramah Ustaz tadi saya mau resign. Terus kamu mau kemana? Ya kalau resign langsung mati, kalau nggak mati aku mau keluar Pak Ustadz. Banyak sekali kemungkaran di kantor kami Pak Ustadz. Kami acaranya cuma 3 hari tapi tanda tangannya seminggu. Kami naik pesawatnya singa yang bisa terbang, tapi tiketnya Garuda Pak Ustadz. Saya tanya dia, kalau kau resign dari kantor itu yang menggantikan kau malaikat apa setan? Lebih setan dari aku lagi Pak Ustadz. Kalau 3 hari kau hitung layaknya gaji yang halal 3 hari itu berapa? Ambil 3 hari, yang 4 hari simpan. Kalau tiketmu tiket singa terbang, kira-kira berapa yang diambil pindah ke Garuda? Ambil yang halal, kasih anak bini. Alhamdulillah Pak Ustadz, memang selama ini yang saya ambil yang halal-halal aja, yang haram saya bawa ke diskotik, saya dugem. Yang halal aja kau kasih ke anak bini, adapun yang haram kau masukkan ke dompet, kau masukkan ke tas, boleh untuk pembangunan posyandu, WC, boleh untuk masolih ammah. Kalau membawakannya ke pondok pesantren, ke kiai, ke habib, ke tuan guru, serahkan aja. Jangan pula sebutkan, mohon maaf tuan guru, ini ada beberapa duit haram yang mau kuserahkan ini. Anak bini suci bersih, dikasih sepiring katupek gulai paku lontong sayur lotek, dimakannya sepiring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak, otaknya jadi jahat. Bapak ibu hafal ayatnya, nasiyatin kazibatin khotiah. Nasiyatin otak bagian depan, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khotiatin pelaku dosa. Padahal yang berdosa tangan, padahal yang berdosa kemaluan, padahal yang berdosa mulut. Kenapa otak? Karena otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak. Dari mana otak berpikir? Dari darah, dari jantung. Jantung dapat darah dari mana? Dari duit yang halal, yang berkah. Ustaz ngomong gitu kan karena nggak ada kesempatan korupsi. Iya. Maka yang paling hebat itu adalah orang yang ada kesempatan tapi dia tidak mau. Nah, itu yang hebat itu. Itulah yang disebut dengan orang yang sabar itu. Kalau ada seorang suami pulang dan cerita ke istrinya, mama, tadi datang orang membawa duit 1 koper untuk meloloskan ini, tapi saya nggak mau. Apa kata istrinya? Kau memang bodoh. Kesempatan nggak datang 2 kali, Pak. Tapi ini haram, Ma. Kita kan bisa undang orang untuk zakat dan sodako. Tidak bisa duit haram ini dihalalkan dengan haji dan umroh. Dari Padang Arafah terus ke Musdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumroh. Itu lagu Nur Asia Jamil yang diambil Pak Marpaung jadi pantun dia tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau dikasih anak-anak, maka saya senang sekali berada di PTA ini. Kenapa? Karena ini wilayah bebas korupsi. Saya Pak Ibu, kalau di tempat itu duit haram, makanya sepanjang jalan Sudirman ini, dulu saya diundang sama bank-bank itu. Semua bank-bank konvensional itu ngundang semua jalan Sudirman. Sekarang nggak ada lagi. Karena setiap diundang di bank itu yang saya ceramahkan, riba, haram, makan haram. Makanya kalau saya diundang ke bank, wal awwal wal akhir. Dikasih mereka saya air minum, enggak saya minum. Kenapa? Duit bank haram, duitnya haram, riba. Dikasih mereka saya kue kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya nasi kotak, enggak saya makan. Dikasih mereka saya duit, saya ambil. Saya serahkan ke lembaga untuk pembangunan WC, toilet, karena duit itu haram, tak boleh. Makanya banyak kali
Yang undang lagi Ustaz Somad tuh haram-haram aja cerita dia. Kita undanglah yang menyenangkan hati kita aja. Nah, diundang orang tuh lah. Ini haram Pak Ustaz. Nggak apa-apa, banyak istighfar kan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya rencananya ceramahnya 45 menit, tanya jawab 15 menit. Karena di mana-mana apalagi di PTA hanya boleh ceramah 60 menit. Lebih daripada itu korupsi. Tapi rupanya karena hati kita lapang dan yang mendengar pun hatinya lapang, sudah jam 11. Jadi saya serahkan ke moderator. Kalaupun beliau menambah, yang menanggung dosanya beliau. Intinya 3. Yang pertama, sucikan hati. Buahnya integritas. Kalau sudah berintegritas, pelayanannya pasti baik, insya Allah. Mudah-mudahan kami di yayasan di pondok bisa melaksanakan itu, meniru wilayah bebas korupsi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, insya Allah. Terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Tuan Guru Ustaz Abdul Somad. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berada di ruangan ini, kita akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bertanya langsung atau mungkin ada kertas yang akan kita baca. Boleh siapa terlebih dahulu oleh Kak Wirda? Oke, baik. Ini yang pertama Ustaz, Ibu Wirda Tuljana SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran telah tiba, tak tahu mau kemana. Karena UAS sudah di PTA, izinkan saya untuk bertanya. Lebaran sudah tiba. Lebaran sudah tiba. Jangan lupa ke Raja Basah. Abdul Somad sudah tiba. Tolong pertanyaannya jangan susah-susah. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya. Ini mungkin di luar judul Ustaz yang saya tanyakan tentang zakat. Ya. Gimana tentang zakat perkebunan? Apakah setiap panen dibayar atau menunggu 1 tahun Ustaz? Ya. Karena selama ini kan saya setiap panen, tapi ada yang bilang loh kok nggak sampai setahun gitu. Jadi gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata kelompok yang pertama, kata dia sawit ini nggak ada zakatnya karena anggur, gandum, kismis, biji-bijian, padi keluar zakatnya karena dia dimakan. Maka aku kata dia, aku tak mau berzakat sawit nih sampai sawit ini bisa dikunyah macam kurma. Itulah kelompok yang tak mau membayar zakat sawit. Nanti kalau ketemu di lapangan, inilah kelompok ini. Dia mau berzakat sawit kalau bisa dikunyah macam kurma. Karena kata dia padi itu ada zakatnya karena bisa dimakan. Gandum juga dimakan, kurma juga dimakan, sedangkan sawit enggak, kata dia. Ini kelompok 1. Kelompok 2, kata dia sawit ini sama macam zakat harta. Jadi kalau harta nisabnya 2,5%. Asal dapat 2,5%, keluarkan. Dapat 2,5%. Jadi kalau 1 juta 2,5%, 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan zakat ibu 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya macam kurang yakin. Nah, ini kelompok yang mengkiaskannya kepada zakat harta, tijarah. Yang satu lagi kata dia, walaupun tak bisa dikunyah, saya tetap mengkiaskannya kepada ziraah tanaman, maka zakatnya 5%. Kalau tanaman kan 10%, 10% kalau tak ada hujan. Karena dia tergolong ada upah meruning, pupuk, maka di tukang panen ada biaya operasional, maka dia masuk tanaman yang dipotong 5%, maka zakatnya 5%. Jadi kalau ada nanti ustadz yang ceramah, tak ada zakatnya karena tak bisa dikunyah, kelompok 1. Ada zakatnya, dikiaskan kepada tijarah, kepada harta 2,5%. Zakatnya 5% karena dikiaskan ke tanaman. Tapi Basnas lebih condong ke 2,5%. Tapi kan mesti setahun disimpan Pak Ustadz. Hadis tentang menyimpan setahun haul, hadisnya hadis dhaif, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Maka boleh mengeluarkan tanpa haul. Ini kelompok pertama. Kata dia nggak ada pakai haul, keluarkan aja. Itulah yang dipakai Basnas, Pemko, Pemda, Pemprov, zakat potong atas. Begitu turun gaji, potong.
bukan cuma duit gaji yang dipotong, duit tunjang, duit sipak, duit sundul, duit tanduk, duit sikut, semua potong. Ini, jadi tak nunggu setahun. Kata yang mengatakan dia pakai haul, kalau ada yang mengatakan mesti ada haul setahun, kenapa dipotong tiap bulan? Ta'jiluz zakah qabla awaniha, mengeluarkan zakat sebelum masanya. Jadi kalau sudah dikeluarkannya tiap bulan, udah keluar nih tiap bulan, keluar bulan ini, keluar, nanti setelah setahun tak dikeluarkan lagi karena sudah dikeluarkan sebelum masanya. Maka dia punya dua rekening, rekening yang keluar tiap bulan sama rekening tabungan. Yang rekening tabungan yang disimpan selama setahun. Kapan nisabnya? 85 gram. 85 gram, 85 gram, 85 gram. Ketika mencapai 85 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Maka insya Allah semua kita berzakat karena Allah sandingkan antara aqimus shalah wa atuz zakah. Kira-kira Ibu Wirdatul Jannah, jawaban saya jelas? Alhamdulillah. Kalau tak jelas saya ulang sekali lagi. Bagaimana Ibu Wirda? Cukup? Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Oh ya, ada Ibu Sriwardini dari Pengadilan Agama Bangkinang ini, Ustaz. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi lama, Ustaz. Aku kebetulan anak gadis saya kerja di bank. Ya. Jadi banyak yang bilang pegawai bank haram gajinya. Ya. Sementara saya lihat anak saya sering lembur ke malam. Ya. Pada sebelas 12, Ya. 1 minggu pun lembur. Ya. Nah, di mana tak haramnya, Ustaz? Nah, kalau tidak ada bank, kemana kita menyimpan uang? Nah, saya ingin tahu tentang gaji bank itu benar haram. Kalau iya, jatuh berhenti aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang mengasih makan riba. Yang dikasihkannya anak, istri, kawan, sahabat, keluarga ikut juga makan riba. Wa katibahu, yang menjadi pencatatnya. Di mana letak haramnya? Karena dia bekerja sebagai pencatat riba. Dia pencatat riba. Katibahu, pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Jadi seandainya transaksi itu pakai saksi, siapa itu sekarang? Notaris. Notaris yang terkait dengan riba kena juga. Saya menceramahkan ini di mana-mana biar supaya bank tutup. Tidak, dia berubah kepada syariah. Jadi anak ibu suruh pindah ke bank syariah. BCA ada BCA syariah, Mandiri syariah, Bukopin syariah, HSBC syariah. Di Malaysia saya diundang ke bank rakyat. Saya tengok bank rakyat, konvensional nih, nggak ada pakai syariah, tak ada pakai Islamic bank. Karyawan pegawainya 5.000 orang. Setelah itu direkturnya ngomong, Ustaz Somad, ini dulu konvensional dan sekarang sudah murni syariah. Indonesia berapa sekarang pertumbuhan bank syariah? 7%. Kenapa? Karena orang Islam tidak mau. Maulid ramai, Islam Mi'raj ramai, halal bihalal ramai. Alhamdulillah kita di Riau, Sumatera Barat, Aceh, NTB. NTB yang pertama kali konversi dari konvensional ke syariah berkat Tuan Guru Bajang. Aceh karena perjanjian Helsinki. Perjanjian Helsinki mensyaratkan semua bank mesti syariah. Di Aceh tidak ada bank konvensional, tak boleh buka. Walaupun bank konvensional dia mesti buka divisi syariah. Riau, alhamdulillah, Bank Riau Kepri berubah menjadi bank syariah. Dulu beberapa pegawainya datang, Ustaz Somad, kami ini konvensional. Saya bilang, kenapa tak berubah menjadi syariah? Karena masih terganjal di OJK. Pas ceramah itu ada OJK di situ. Saya bilang, kalian tetap aja di sini, dosanya ditanggung Pak OJK. Sampai akhirnya berubah menjadi. Sekarang yang sedang berproses menuju bank syariah, Bank Nagari, Minangkabau. Nah, kalau itu berhasil nanti berarti itu bank yang keempat. Nah, di situ letak haramnya, di situ letak kekeliruannya, maka berhijrah ke bank syariah. Belum syariah murni pure, karena pertumbuhan ekonomi masih 7% ekonomi syariah. Kapan dia menjadi berubah? Seperti Bank Faisal Islami, seperti IDB Islamic Development Bank, seperti Bank Rakyat Malaysia, dia berproses menuju syariah. Bank membuat divisi syariah, setelah 16 tahun dia berdiri sendiri sebagai bank syariah. Nah, yang sekarang ini ada 2 jenis. Yang pertama memang syariah, bank muamalat dengan 3 tadi.
NTB, Aceh, Riau. Jenis yang kedua adalah bank konvensional membuka divisi syariah. Nah, ini setiap bank itu ada divisi syariah. Jadi kita menabung ke bank syariah dan anak-anak ibu keluarga dia bisa berpindah dari divisi konvensional ke syariah. Wallahu a'lam. Oke, baik Ibu Siwardini sudah cukup jelas. Ini nyambung Bu. Nyambung kira-kira. Pertanyaan oke, baik Bapak dari Panitra Pengadilan Agama Pekanbaru. Terima kasih Pak Profesor Bakul Somad. Saya mau nyambung dari tadi karena Ustaz baca dari hadis itu benar-benar. Jadi mulai dari ahlul riba, dia tukang catat, yang jadi saksi. Pertanyaannya bagaimana kami dengan yang minjam? Ini sebetulnya kalau saya masih minjam saya pasti Pak. Tapi apa namanya? Ada kawan bertanya yang bank konvensional yang situ sebutkan data ahlul riba itu yang riba. Yang riba itu berarti kalau kita minjam misalnya 100, nanti ujungnya sampai 150 juta. Nah riba itu kan 50 juta, yang makin kan bank. Nah kita ini kewajiban bayar utang. Bahkan dalam ayat Quran itu kata Ustaz ini, itu kan daripada kita bayar utang. Apa kita tidak mau bayar utang tadi? Itu yang ditanya. Jadi posisi minjam bukan posisi yang bekerja seperti anak kakak ini. Itu namanya jadiak surang. Jadi dipahaminya secara tekstual, la ta'kulur riba. Karena zaman dulu riba itu memang dimakan. Dulu riba itu memang dimakan karena minjam beras, minjam gandum, minjam kurma, bayar lebih karena dimakan. Saya tak makan, lalu saya minjam ke orang kaya, minjam kurma, kurmanya kan saya makan, lalu keuntungan lebih saya bayarkan juga dimakan karena dulu dimakan. Maka jangan berpegang kepada tekstual. Kalau berpegang macam itu tekstual, itulah tadi yang mengharamkan halal bihalal, karena tak ada halal bihalal itu. Halal bihalal, maulid nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Jadi pemahamannya secara umum, interpretasi makna secara umum, semua yang berinteraksi dengan riba. Kita berprinsip pada yang haram ini begini, kalau kita sanggup, tinggalkan. Kalau kita tak sanggup, kita berusaha untuk meninggalkan. Bukan mencarikan dalil, mencari ustadz, melegitimasi. Karena kalau dicari akan ketemu aja itu ustadz yang mau menghalalkan itu. Ada orang yang berapi-api mengatakan riba karena dia tak dapat. Tapi begitu dia dapat, masih haram ustadz? Halam kata dia, halam kata dia. Bapak sendiri sebetulnya sudah di BSI, Bank Syariah Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak kita menghidupkan Bank Syariah ini, maka Bank Syariah tumbuh, selamatlah kita dari riba insya Allah. Itulah 3 pertanyaan yang saya jawab. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita. Saudara kita yang sakit diberikan kesehatan, kesembuhan, diberikan kelapangan rezeki. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi